Pada episode sebelumnya, pertarungan antara Long Hao Chen dan Ah Bao terjadi sangat sengit. Terlihat kekuatan di antara mereka berdua cukup seimbang. Meskipun Ah Bao terluka oleh serangan Long Hao Chen, di sisi lain, Long Hao Chen juga terluka akibat efek dari kemampuannya sendiri. Setelah melihat kelompok iblis pergi, Long Hao Chen berkata pada semua rekannya bahwa kelompok iblis yang datang kali ini telah menekan kekuatan mereka untuk masuk ke dalam surga fana. Kekuatan Ah Bao itu setidaknya berada di langkah ke-8, atau bahkan mungkin telah mencapai langkah ke-9. Selain itu, dia juga harus menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah total. Chen Yinger merupakan orang pertama yang merespon. Dia mengatakan untuk tidak memperdulikannya, karena kali ini mereka telah mengusirnya. Sedangkan di sampingnya, Chai menjawab dengan serius. Dia menjelaskan mengapa sekarang mereka pergi begitu saja. Itu karena mereka takut mati di sini. Jika sekarang ada di dunia luar, mungkin kelompok Long Hao Chen yang akan melarikan diri. Mendengar Chai berkata dengan suara dingin, semua orang tidak ada yang menjawabnya. Saat ini, Long Hao Chen berdiri. Dia berkata dengan sangat tenang untuk menguburkan binatang ajaib yang telah mati terlebih dahulu. Setelah itu, akan membahas masalah selanjutnya. Mendengar Long Hao Chen mengatakan itu, semuanya setuju tanpa ada yang menolak. Setelah beberapa saat, mereka mengubur mayat binatang ajaib tanpa menyentuh kristal ajaib mereka. Kemudian, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya di depan 3 tungku roh tersebut. Tiba-tiba, peri kecil Yating perlahan melayang menuju ke 3 tungku roh, menggumamkan beberapa mantra yang mengelilingi 3 tungku roh dengan cahaya kemasan yang lembut. Menghadapi 3 tungku roh, semua orang segera terlihat bersemangat melihat pemandangan ini. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Chen membagikan tungku roh tersebut kepada rekannya. Lin Xin, Wang Yuanyuan, dan juga Sima Xian. Merekalah yang dipilih oleh Long Hao Chen. Semua orang pada pasukan ini tidak hanya penuh kepercayaan terhadap Long Hao Chen, tetapi mereka juga percaya dengan penilaiannya. Setelah itu, tidak ada dari mereka yang berbicara, dan ketiganya segera memulai menyerap tungku roh tersebut. Karena ini hanyalah penyerapan sementara, dan mereka tidak akan bisa langsung menggunakannya, jadi butuh waktu yang singkat sebelum mereka bertiga menyelesaikan penggabungannya masing-masing. Dari sini, Long Hao Chen tidak menjelaskan masing-masing dari 3 tungku roh tersebut. Dia berniat untuk menjelaskannya ketika sudah kembali dari sini. Lagi pula, dalam waktu yang dekat, mereka belum bisa menggunakan tungku roh tersebut. Setelah mendapatkan 4 tungku roh, Long Hao Chen akhirnya merasakan tekanan di pundaknya mereda. Ini adalah harta surgawi yang langka, dan semuanya sangat berguna. Keempat tungku roh ini telah membuat perjalanan mereka sangat berharga. Tetapi sekarang masih ada banyak waktu. Meskipun itu sulit untuk mengatakan apakah masih ada tungku roh lagi yang tersisa. Semua orang sekarang beraksi sekali lagi. Dari sini mereka mendapatkan 1 orang yang membantu. Itu adalah Zhang Fang, seorang kapten dari kelas komandan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam perjalanan mereka tidak menemukan tungku roh lainnya. Dengan turunnya malam, surga fana tampak sama seperti dunia luar. Sebenarnya di sini juga ada siang dan malam. Kedelapan orang itu berkumpul bersama, mencari tempat yang agak tersembunyi untuk beristirahat. Ini adalah bagaimana mereka melewati hari pertama mereka sejak memasuki surga fana. Tetapi ini baru permulaan. Menurut informasi, hari-hari berikutnya masih akan dipenuhi dengan peluang. Tetapi itu mungkin akan lebih berbahaya. Dari situ, Long Hao Chen mengumpulkan rekan-rekannya, termasuk juga dengan Zhang Fang. Mereka mendiskusikan untuk tetap tinggal atau kembali saat ini. Karena banyaknya binatang ajaib yang terbunuh, mungkin saja surga fana akan menjadi marah. Dan itu juga akan lebih berbahaya. Namun, semua orang tidak rela untuk pergi sekarang. Surga fana merupakan tempat yang dibuka ribuan tahun sekali. Dan sekarang masih ada 2 hari sebelum ditutup kembali. Mereka benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Benar jika mereka memilih untuk tetap tinggal.
itu tidak diragukan lagi akan cukup berbahaya. Tetapi di sisi lain, Long Hao Chen juga membuat pilihan ini. Dan itu untuk alasan sederhana, mereka punya jalan keluar. Long Hao Chen saat ini punya menara kematian. Selama dia diberi cukup waktu, dia akan dapat membawa semua rekannya ke dalam menara kematian. Untuk alasan ini, tidak peduli bahaya macam apa yang mereka temui, mereka akan punya jalan keluar. Sedikit merenung, Long Hao Chen mengeluarkan permata fana dan menyerahkannya kepada Zhang Fang. Saat itu, Zhang Fang sedikit terkejut dengan penjelasannya. Dengan kegunaan permata ini, tidak peduli dengan bahaya apapun selama bisa mengaktifkannya, maka akan segera keluar dari surga fana. Melihat ketulusan dari Long Hao Chen, Zhang Fang dengan sangat senang menerima benda tersebut. Waktu berlalu, matahari pagi terbit kembali dari sisi timur. Setelah bangun dari tidur, semua orang saat ini menjadi terkejut. Di atas langit, mereka melihat awan pelangi yang mengapung. Dari intinya, kilau berwarna dengan perlahan turun. Bahkan pancaran matahari menjadi lebih lembut karena awan ajaib itu. Dan semua energi kehidupan di dalam surga fana sepertinya berputar ada di sekitarnya. Apakah itu Tunku Roh? Zhang Fang berteriak dengan keheranan. Tanpa disadari, semua terlihat terfokus pada Long Hao Chen. Dalam kelompok ini, hanya dia yang paling mengerti tentang Tunku Roh. Namun di sisi lain, Long Hao Chen juga tidak tahu dengan ini. Jika itu benar-benar Tunku Roh, mungkin itu menjadi salah satu yang belum pernah muncul di dunia. Tunku Roh yang benar-benar jenis baru. Apa yang masih kita tunggu? Ayo kita kejar. Chen Yinger berkata dengan gembira dan penuh ketidaksabaran. Namun Long Hao Chen menghentikannya. Dia merasa ini sangat aneh. Mendengar itu, semua orang juga berhenti. Mereka menatap Long Hao Chen dengan serius. Menurut informasi, beberapa perubahan sangat mungkin muncul di dalam surga fana. Dan hari ini, pemandangan aneh seperti itu telah muncul. Tetapi, mungkin juga merupakan jebakan untuk memikat mereka. Dari sini, semua orang menjadi paham. Itu memang benar, ini adalah jebakan. Dengan Tunku Roh yang terlihat cantik di langit, semua orang yang masuk dalam surga fana pasti akan melihatnya. Dan itu pasti akan menimbulkan pertarungan untuk memperebutkan Tunku Roh tersebut. Long Hao Chen juga tidak punya pilihan lain. Dia juga akan memimpin kelompoknya untuk pergi ke sana. Tetapi sebelum itu, dia melarang semua orang untuk menyerang binatang ajaib apapun yang terjadi. Setelah mendengar nada serius Long Hao Chen, semuanya mengangguk menyatakan persetujuan mereka. Setelah beberapa saat merenung, Long Hao Chen menyuruh Zhang Fang dan Han Yu tetap bersama, menangani pertahanan di belakang, sementara formasi lainnya tidak berubah. Di bawah kepemimpinannya, semua orang langsung menuju ke arah awan pelangi yang turun ke tanah. Setelah maju kurang dari 100 meter, Long Hao Chen tiba-tiba berhenti. Saat ini, dia tidak melihat lagi awan pelangi tersebut. Semua orang segera melihat sekeliling, dan memang itu telah menghilang. Sekarang, Long Hao Chen menyadari perubahan besar sedang terjadi dalam surga fana. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Tetapi mereka tetap maju ke depan. Dengan dipimpin oleh Long Hao Chen, ketujuh lainnya mengikuti di belakang. Mereka melakukan perjalanan selama 1 jam penuh untuk mengejar awan pelangi tersebut. Tetapi mereka masih tidak dapat melihat jejak potongan cahaya yang jatuh ke dalam hutan. Namun, perubahan di sekitarnya sangat terlihat dengan jelas. Mereka merasakan aura di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Dan pada saat yang sama, energi kehidupan tidak terlihat selembut seperti sebelumnya. Suara gemuruh yang dalam bergema di depan mereka. Dan tiba-tiba, sosok yang sangat besar bergegas langsung ke arah Long Hao Chen. Melangkah maju, Long Hao Chen mengeluarkan perisai suci. Dengan ledakan keras, tubuh Long Hao Chen didorong ke belakang. Sedangkan sosok hitam besar itu juga memantul kembali dan mendarat di dekatnya. Melihat sosok itu, Long Hao Chen kembali maju ke depan, kemudian berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir temanku. Sosok besar itu sebenarnya adalah gorila yang mereka temui sebelumnya. Gorila itu jelas-jelas terlihat penuh dengan niat buruk.
Tetapi setelah menatap Long Hao Chen, dia mengeluarkan raungan yang menyenangkan. Saat ini, peri kecil Yating terbang keluar ke arahnya. Dan segera, dia membisikkan sesuatu tepat di telinganya. Di sisi lain, Long Hao Chen tidak mengerti bahasa binatang itu, tetapi Yating mengerti dengan kata-katanya. Karena itu, Long Hao Chen segera memberitahunya. Dia mengatakan kepada Yating bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Mereka datang ke sini jelas untuk membantu. Yating dengan cepat menerjemahkan kata-kata Long Hao Chen kepada gorila. Dan setelah itu, ekspresi kebencian dan kemarahan di mata gorila menghilang secara bertahap saat dia mengangguk ke arah Long Hao Chen sebelum kembali ke dalam hutan. Yating segera mengirimkan pesan pada Long Hao Chen untuk mengikutinya. Di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, semua orang dengan cepat mengikuti gorila tersebut menuju ke dalam hutan yang sangat lebat. Setelah berjalan kurang dari 100 meter, mereka melihat beberapa binatang ajaib yang tangguh dengan penampilan yang terlihat sangat marah, yang segera menunjukkan reaksi agresif saat melihat kelompok Long Hao Chen. Itu adalah kesempatan mereka memiliki gorila itu untuk memimpin. Dengan teriakan rendahnya, semua permusuhan terhadap Long Hao Chen segera lenyap. Melihat binatang ajaib di sekitarnya, Long Hao Chen memperhatikan dengan heran bahwa binatang ajaib ini berada di sekitar peringkat 7 atau ke-8 dalam kekuatan. Di bawah kepemimpinan gorila tersebut, mereka secara bertahap menembus ke dalam hutan yang lebih padat. Dan kurang dari setengah jam setelah mereka masuk, fluktuasi energi spiritual yang kuat sudah mempengaruhi indera Long Hao Chen. Pertempuran telah dimulai, dan itu terasa sangat kuat. Namun, bagian yang paling kritis adalah dia tidak merasakan keberadaan lain, kecuali dari kegelapan dan energi spiritual kehidupan. Setelah melewati hutan semak yang luas, medan perang muncul di depan mereka. Di sana ada bukit yang kecil dengan dikelilingi oleh ratusan binatang ajaib. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa binatang ajaib ini sama sekali tidak panik, tetapi tampak sangat terorganisir. Mereka bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di sisi lain, secara alami adalah kelompok iblis. Dengan dipimpin oleh Ahbao, 8 lainnya ada di belakang. Situasi saat ini sangat jelas. Tujuan kelompok Ahbao adalah mencapai bukit setinggi 100 meter. Sedangkan binatang ajaib dengan berani menghalangi jalan mereka di depan. Pertarungan itu sangat sengit, dan meskipun binatang ajaib tidak bisa dibandingkan dengan iblis dalam kekuatan individu, koordinasi mereka saat ini sangat baik. Mereka mengepung iblis dari semua sisi. Kerjasama mereka adalah faktor penentu dalam menghalangi jalan iblis. Saat ini, gorila besar meraung dengan marah melihat kembali kelompok Long Hao Chen sebelum bergegas menuju ke bukit. Long Hao Chen dan rekan-rekannya mengikuti dengan tergesa-gesa karena gorila itu telah membuka jalan. Binatang ajaib yang melawan iblis tidak menghalangi jalan mereka. Saat mereka muncul, kelompok Long Hao Chen secara alami telah menarik perhatian Ahbao. Melihatnya, dia benar-benar langsung pergi ke gunung. Saat ini, tekad memenuhi mata Ahbao. Mengubah lengannya menjadi sepasang cakar naga, dia mencabik-cabik seekor binatang ajaib, memimpin 8 lainnya untuk menyerang dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat itu, suara resonansi terdengar jelas dari perbukitan ini, dan serangan dari binatang ajaib itu langsung jauh lebih ganas. Dengan kekuatan yang bersatu, mereka dengan paksa mengusir iblis-iblis itu kembali ke tempat asalnya. Di puncak bukit, seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun perlahan muncul. Dia memiliki penampilan seperti giok yang sangat lucu. Aroma energi kehidupan bahkan lebih kuat dari sini, dan itu datang dengan perasaan yang riang. Namun wajah gadis kecil ini tampak dipenuhi dengan amarah, sedangkan matanya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Saat ini, gorila itu datang ke sisinya. Secara alami menatapnya dengan penuh percaya diri dan kemudian dia menjerit pelan. Mendengar gorila tersebut, gadis kecil menoleh untuk melihat kelompok Long Hao Chen. Mata hijaunya yang gelap segera dipenuhi dengan kejutan. "Manusia, kamu adalah putra cahaya." Gadis muda itu mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang sangat jelas. Di sisi lain, Long Hao Chen segera mengangguk, kemudian dia berkata dengan sangat tenang,
"Halo, adik perempuan. Kami datang ke sini untuk membantumu." Mendengarnya, gadis kecil itu mengungkapkan senyuman bahagia. Kemudian dia kembali berkata, "Akhirnya ada kabar baik. Itu sangat bagus. Putra Cahaya, tolong lindungi aku untuk saat ini. Mari kita bicara setelah aku mengubah kelompok kotor ini menjadi nutrisi untuk surga." Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk. Dia mengambil posisi di dekat gadis muda itu dan menyaksikan pertempuran di kejauhan dari puncak bukit, sambil memberikan perintah sederhana agar rekan-rekannya berkultivasi. Dari sini, mereka memperkenalkan dirinya masing-masing. Diketahui gadis kecil ini bernama Xiao Lei. Selain itu, dialah yang memancarkan cahaya pelangi sebelumnya. Pertempuran terus berlangsung, dan Long Hao Chen dengan hati-hati memperhatikan perintah dari Xiao Lei. Perintahnya sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama-tama, dia membuat binatang ajaib ini bertindak secara keseluruhan. Sama seperti pasukan dalam pertempuran, tidak membiarkan mereka menghancurkan barisan. Long Hao Chen awalnya tidak dapat tenang, tetapi dengan komandan seperti Xiao Lei di sini, bahkan iblis yang kuat itu kesulitan untuk menyerang mereka. Namun Long Hao Chen juga merasa penasaran dengan identitas gadis kecil ini. Cahaya pelangi yang dia pancarkan menyiratkan bahwa dia kemungkinan besar adalah asal dari awan cahaya di langit sebelumnya. Namun, bagaimana dia bisa berbentuk seperti manusia? Pada titik ini, Long Hao Chen merasakan keheranan jauh di lubuk hatinya. Segera memikirkan kata-kata yang telah dikatakan oleh ayahnya sebelumnya mengenai tingkatan dari sebuah tungku. Pada saat itu, ketika Long Xingyu memberitahu Long Hao Chen tentang 5 tingkatan tungku, dia juga memberitahu Long Hao Chen akan hal terakhir, bahwa dalam legenda ada jenis tungku roh lain, yang bahkan bisa melewati tingkat pertama. Namun, itu dikatakan hanya muncul pada legenda. Itu tidak pernah ada dalam sejarah aliansi kuil, tetapi pernah dilaporkan di era kemasan, kaisar yang paling kuat dari 3 kerajaan memiliki tungku roh semacam itu. Melihat Xiao Lei yang memerintah, Long Hao Chen diam-diam merasa heran. Mungkinkah gadis muda ini menjadi salah satu tungku roh legendaris yang dibicarakan oleh ayahnya? Tepat ketika Long Hao Chen sedang merenung, perubahan muncul di medan perang di bawah. Saat ini, itu sepenuhnya ditekan oleh binatang ajaib. Kekuatan 9 iblis tiba-tiba melemah, dan binatang ajaib yang menyerang mereka tiba-tiba mundur. Ada alasan sederhana untuk penurunan kekuatan serangan mereka secara tiba-tiba. Ahbao tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda mundur. Berhati-hatilah, mereka kemungkinan besar sedang mempersiapkan sesuatu. Long Hao Chen segera memberitahu Xiao Lei di dekatnya dengan suara rendah. Di sisi lain, Xiao Lei juga menyadarinya. Ekspresi di wajahnya segera menjadi sangat serius. Meskipun belum ada yang terjadi, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Bahkan dari jarak seperti itu, Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa energi di sekitar Ahbao terasa seperti seseorang yang akan menggunakan mantra terlarang. Sekarang, pancaran jingga keluar dari tubuh mereka. Warna jingga itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup kuat untuk memberikan perasaan yang aneh. Aura kehidupan seolah-olah membeku karena kemunculan warna jingga itu. Melihat itu, Long Hao Chen bersama dengan Xiao Lei tampak bingung. Sebelumnya, mereka telah merasakan tekanan pancaran jingga ini. Tapi bagaimana mungkin itu masih berada dalam ruang lingkup batasan? Di sisi lain, Zhang Fang tiba-tiba berkata, "Itu iblis bintang. Orang itu mungkin dari klan iblis bintang. Hati-hati, dia menggunakan teknik ramalan besar." Mendengar kata-kata ramalan besar, perubahan besar segera muncul di wajah Long Hao Chen. Teknik ramalan besar adalah sihir kuat khusus dari klan bintang, yang hanya dapat digunakan oleh garis keturunan langsung dari Dewa Iblis Bintang. Tanpa dukungan dari pilar Dewa Iblis, menggunakan teknik ramalan besar akan mengorbankan nyawanya bagi pengguna. Tepat pada saat itu, Xiao Lei tiba-tiba menggigil di sisi Long Hao Chen. Segera setelah itu, cahaya pelangi darinya menjadi lebih kuat, dan aura kehidupan yang kejam dipancarkan darinya. Itu langsung menyebar ke segala arah. Pada saat itu, kelompok Long Hao Chen memperhatikan dengan heran.
bahwa energi spiritual mereka saat ini sedang diperkuat. Ini bukanlah pemulihan energi spiritual yang sederhana, tetapi energi spiritual mereka meningkat dengan cara yang sama seperti saat mereka berkultivasi. Aura kehidupan yang dilepaskan dari Xiaolei tidak hanya kuat, tetapi juga sangat lembut. Tanpa ragu, Xiaolei mulai berusaha sekuat tenaga setelah merasakan krisis. Namun, di sisi lain, cahaya jingga itu juga terlihat semakin kuat. Dan di langit, pola berbentuk bintang juga segera muncul. Itu membawa kilau bintang yang sangat kuat. Long Hao Chen, teknik ramalan besar ini telah menyegelku. Segel itu akan bertahan selama 1 jam. Lindungi aku dalam waktu ini. Saat aku lepas, mereka semua pasti akan mati. Suara lemah Xiaolei dipenuhi dengan amarah dan tekad. Tetapi dia perlahan duduk dengan cara bersila, meletakkan kedua telapak tangannya di dada dan menutup matanya. Pada saat itu, aura kehidupan darinya telah meningkat. Itu berubah menjadi bentuk lingkaran cahaya hijau yang terus menyebar. Semacam suara rintihan keluar dari Lin Xin, Wang Yuanyuan, Sima Xian, Chen Yinger, serta Han Yu. Dan sepasang sayap spiritual segera memanjang dari punggung mereka. Ini adalah saat-saat penting untuk terobosan mereka. Hadiah yang ditawarkan Xiaolei kepada mereka tidak ternilai. Dia telah membantu mereka berlima menerobos hambatan di langkah ke-6. Jika mereka berkultivasi secara normal, bahkan beberapa bulan lagi belum tentu cukup bagi mereka untuk mencapai ini. Namun, pada saat dia melepaskan cincin cahaya hijau, tubuh Xiaolei dikelilingi oleh cahaya jingga, menyegelnya di dalam dan menghentikan semua aura agar tidak keluar. Pada saat yang sama, segel ditutup. Ledakan keras tiba-tiba meletus pada iblis yang menggunakan teknik ramalan besar. Itu bergema dengan keras di udara. Ini adalah biaya besar yang timbul dari teknik ramalan besar. Namun, dengan mengandalkannya, tanpa diragukan lagi mengubah seluruh situasi di medan perang. Bersamaan dengan kematiannya, 2 tungku roh yang lembut serta mahkota warisan berwarna jingga dibebaskan. Itu jelas merupakan tanda statusnya sebagai iblis bintang, serta hasil dari perjalanannya dalam surga fana. Saat ini, wajah Ahbau menjadi muram dan kaku. Tetapi ini sama sekali bukan karena dia tersentuh oleh kematian rekannya. Meskipun biaya yang mereka bayarkan cukup besar, jika mereka berhasil mendapatkan Xiaolei, maka itu semua akan sepadan. Bahkan, Kaisar Dewa Iblis juga akan menginginkan Xiaolei ini. Setelah kehilangan keunggulan Xiaolei, serangan binatang ajaib menjadi panik. Dipenuhi dengan amarah, mereka memulai serangan pada iblis. Meskipun mereka memiliki tingkat kekuatan yang besar, setelah kehilangan koordinasi, upaya mereka menjadi sia-sia. Cahaya ungu segera dilepaskan dari mata Ahbau. Itu menyelimuti mereka di dalam jangkauannya. Dan semua kelompok segera dikelilingi oleh kabut hitam dan ungu. Namun, tidak peduli apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan, mereka segera mencapai kondisi puncaknya. Dan mereka mulai melakukan pembantaian. Binatang ajaib yang bersentuhan dengan anggota tubuh Ahbau yang kuat seketika tercabik-cabik. Dengan setiap serangan darinya, seekor binatang ajaib akan terbunuh. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah anggota tubuh dan mayat binatang ajaib. Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen dan kelompoknya berdiri tak bergerak di puncak bukit. Saat ini, ekspresi di wajah Long Hao Chen menjadi sangat serius. Medan perang di bawahnya benar-benar berantakan. Dan sekarang, kelompok 8 iblis mulai menerobos. 1 jam adalah waktu yang sangat lama. Dan di bawah pengaruh mantra Ahbau, kelompok iblis tidak merasa lelah. Mereka terus maju ke depan dan menyerang barisan pertahanan. Saat ini, Cai Er dengan tenang bergabung di sisi Long Hao Chen, memberitahunya dengan suara yang rendah. Haruskah ini dilakukan? Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Long Hao Chen mengerti apa yang dia maksud. Dan dengan ringan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Sekarang belum waktunya. Mendengar itu, Cai Er menunduk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, kelompok iblis itu semakin dekat dengan puncak bukit. Tentu saja, saat mereka maju, serangan binatang ajaib itu menjadi lebih panik. Long Hao Chen segera berbalik, memanggil Chen Yinger untuk bergabung dengannya dan menggumamkan sesuatu di telinganya.
Setelah tetap lesu untuk waktu yang singkat, Chen Yinger mengangguk sebagai jawaban. Tampilan yang dia berikan pada Long Hao Chen tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Di sisi lain, Sima Xian dan juga Wang Yuanyan sudah berada di kedua sisi Long Hao Chen, keduanya sudah bersiap dengan sangat baik. Melihat Xiao Lei yang masih tampak terbungkus, Long Hao Chen tiba-tiba teringat sesuatu yang dia katakan kepada ayahnya sebelumnya. Aku ingin menjadi kesatria penjaga, karena aku ingin melindungi mereka yang berharga bagiku. Berpikir tentang ini, wajah Long Hao Chen jelas terlihat lebih santai. Beberapa perintah mulai dikeluarkan darinya, dan setiap orang dengan cepat membentuk dalam sebuah formasi. Saat jarak mereka semakin dekat, pada saat kelompok iblis akan mencapai bukit, cahaya kemasan gelap tiba-tiba meletus. Sebuah pilar cahaya muncul, membuat semua cahaya di udara langsung berubah menjadi kegelapan. Dan seketika kemunculannya, seolah-olah matahari sedang padam. Ini jelas merupakan simbol dari penguasa tertinggi Kaisar Dewa Iblis, pilar Dewa Iblis pertama. Itu benar, bagi ras iblis, Kaisar Dewa Iblis merupakan simbol absolut. Dengan dia di sini, siapa yang mungkin bisa menyakiti mereka? Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk ajaib yang lemah ini? Melihat pilar Dewa Iblis ini, semua iblis kecuali Ah Bao, Yu Ye, dan Leng Xiao menghentikan pertarungan mereka dan segera membungkuk dengan hormat. Pada saat keempat iblis ini akhirnya merangkak turun ke tanah, binatang ajaib yang berada dalam keadaan bingung menerima perintah dari Yating untuk menyerang. Serangan dari binatang ajaib segera meletus sekali lagi. Dan pada saat itu, karena keempat iblis itu membungkuk, seluruh formasi mereka segera rusak. Dengan keadaan yang tidak siap, mereka segera terkena serangan tersebut. Di sisi lain, Ah Bao berteriak dengan keras. Itu bukan Kaisar Dewa Iblis, tetapi itu hanya ilusi saja. Semuanya bersiaplah untuk bertempur. Sayangnya, instruksinya tidak membuatnya tepat waktu. Keempat iblis itu sudah terluka oleh serangan binatang ajaib yang mendadak. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Itu mengarah pada kelompok 8 iblis. Bahkan putra Kaisar Dewa Iblis sendiri, Ah Bao, tidak dapat segera bereaksi. Dari puncak bukit, Zhang Fang tampak sangat tercengang. Pada saat pilar cahaya emas yang dalam melonjak keluar, dia benar-benar terasa terintimidasi. Apalagi iblis-iblis yang ada di bawah. Namun, pilar emas gelap itu segera lenyap begitu saja. Kaisar Dewa Iblis bahkan tidak ada bayangan darinya. Setelah itu, babi kecil Maudo muncul di pelukan Chen Yinger dengan wajah yang lelah. Itu merupakan rencana dari Long Hao Chen, menyuruh Maido meniru penampilan Kaisar Dewa Iblis untuk mengalihkan perhatian dari kelompok iblis. Dan ini telah membuahkan hasil yang bagus. Itu berakhir dengan 2 iblis yang mati, dan 2 lainnya terluka sangat parah. Ini adalah pukulan yang sangat menghancurkan bagi seluruh kelompok iblis yang diperintahkan oleh Ah Bao. Penampilan Ah Bao yang awalnya tidak ekspresif tiba-tiba menjadi sangat dalam. Iblis yang akrab dengannya pasti mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa kemarahannya sudah mencapai puncak. Munculnya tiruan Kaisar Dewa Iblis merupakan aib bagi ras iblis. Apalagi Ah Bao jelas tidak bisa menerima kerusakan yang terjadi di depan matanya. Oke, kita lanjutkan besok lagi ceritanya. Sampai di sini, Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.